Yang paling menguras emosi sebetulnya saya lupa di beberapa titik, tapi adegan-adegan di penjara itu cukup menguras emosi sih. Jikapun hidup kita bakal cukuian, tapi batin aku tetap miskin. Nampak jali di mata ambo. Ini udah syutingnya udah lama sekali gitu. Persiapannya kurang lebih 2 dan 3 bulan karena harus memperdalam bahasa Padang juga, ada bahasa Arab juga. Terus referensi tentang Buya Hamka itu banyak sekali, tapi footage tentang Buya Hamka itu cuma ada ketika dia ceramah. Jadi saya nggak tahu gitu gimana cara Hamka sehari-hari terhadap keluarga, istri maupun lawan-lawan politiknya gitu. Jadi saya baca lagi buku-bukunya. Dari kalau di buku-bukunya terlihat tuh ketika Hamka muda tulisan-tulisannya masih sangat tajam, bukan ketika udah tua nggak tajam, tapi berapi-api gitu. Begitu Hamka sudah mulai usia senja, Hamka sudah mulai dengan dakwah yang sejuk. Nah, saya menarik kesimpulan bahwa Hamka muda itu sangat berapi-api gitu. Apalagi ketika dia bergerilya, nanti kita lihat di volume kedua ini. Terus ketika dia masuk ke keluarga dan ketika dia masuk usia senja, mendirikan MUI, mendirikan Masjid Al-Azhar gitu. Lihat sekali bahwa seperti ilmu padi gitu, bahwa semakin berilmu, semakin berundung dan semakin menenangkan. Saya masih ingat banget yang paling menguras emosi sebetulnya, saya lupa di beberapa titik, tapi adegan-adegan di penjara itu cukup menguras emosi sih. Karena bukan masalah perseteruannya, tapi gimana caranya Hamka itu melawan dirinya sendiri. Hamka melawan dirinya sebagai manusia, tapi dia harus tetap ikhlas, tetap harus ikhtiar, berjuang, dan terutama ketika dia seorang diri dalam penjara, sementara keluarganya di rumah dia harus menerima dampak dari perjuangannya dia. Jadi psikologisnya itu yang saya rasa mudah-mudahan di film kedua ini bisa teman-teman lihat semua. Jadi dari sudut pandang pemain secara drama lebih berat yang keduanya atau sesuai? Ya, kalau yang dramanya memang kedua ini lebih banyak ya, porsi dramanya lebih banyak. Karena yang pertama itu memang kita cukup memperkenalkan ini loh Hamka. Hamka itu seorang jurnalis seperti teman-teman semua yang berjuang, bukan mengangkat senjata, tapi berjuang lewat tulisan-tulisannya dia untuk mengkritik pemerintahan kolonial, mengkritik pemerintahan Jepang gitu. Bahkan difitnah sana sini atas perjuangannya dia. Dan akhirnya Indonesia bisa merdeka gitu. Tapi setelah Indonesia merdeka ternyata ada drama baru lagi gitu. Ada drama baru lagi diperpolitikkan, di situasi nasional Palestina ada drama baru lagi, termasuk drama tangganya. Jadi saya rasa di film keduanya ini akan menjadi film yang luar biasa dan bisa ditonton lebih luas lagi karena terutama buat teman-teman atau istri-istri atau perempuan-perempuan pasti akan merasa senang banget di volume kedua ini, karena bagaimana seorang Hamka meninggikan posisi wanita gitu, yang pada saat itu yang berjuang yang di depan adalah selalu laki-laki, yang bisa berceramah itu hanya laki-laki gitu, yang boleh lihat mimbar itu hanya laki-laki. Di sini Hamka memputarbalikkan semua bahwa Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan itu memang untuk bersama-sama. Jadi ketika saya masuk ke dalam film ini, saya kan baca bukunya dulu pertama kali, itu bukunya Akhlakul Karimah. Makanya film ini dibuat bukan untuk menceritakan hanya love story, bukan hanya menceritakan tentang politik, bukan agama, tapi tentang akhlak gitu. Akhlak itu bukan akhlak sesama muslim aja, tapi semua akhlak gitu manusia. Nah, salah satu buku yang saya baca itu tentang perempuan, bagaimana Hamka memandang perempuan dalam Islam maupun di luar itu. Dan bahasa itu luar biasa sekali gitu. Kalau saya baca, saya sampai merinding gitu, bahwa pemikiran seorang Hamka tentang perempuan itu luar biasa banget. Kita keluarkan cuplikan film Hamka di volume 1 pun sudah mulai kelihatan gitu ketika Hamka berbicara tentang poligami, tentang keadilan dalam rumah tangga, tentang bagaimana membangun sebuah rumah tangga gitu. Nah, di volume kedua ini apa yang disampaikan Hamka di volume pertama itulah yang dia terapkan di volume kedua ini. Jadinya ketika yang pertama Hamka banyak mengajarkan secara verbal, yang keduanya Hamka mengekspresikan itu lewat perbuatan-perbuatan.